Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansoru Awaludin. Pada video kali ini, teman-teman akan mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang perlu diupload di laman web PPNI yang diperlukan untuk mengurus proses perpanjangan STR seorang perawat. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah ini. Langsung saja kita ke videonya. Teman-teman, secara garis besar ada dua jenis dokumen yang harus kita upload di laman web PPNI. Yang pertama yaitu dokumen persyaratan dan yang kedua yaitu dokumen bukti. Dokumen persyaratan yaitu dokumen syarat yang digunakan untuk membuktikan data pribadi pemohon yang mencakup identitas diri, status kesehatan, pendidikan terakhir, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen bukti yaitu dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dipersyaratkan oleh organisasi profesi kita untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi. Baiklah teman-teman, selanjutnya mari kita bahas satu persatu bagian yang ada di laman web PPNI, dokumen apa saja yang perlu diupload. Bagian pertama yaitu identitas pribadi. Pada bagian identitas pribadi, teman-teman diminta untuk upload foto formal dalam bentuk JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB. Kemudian yang kedua yaitu scan KTP dalam bentuk JPG kurang dari 150 KB. Kemudian pada bagian pendidikan, dokumen yang diperlukan yaitu scan ijazah terakhir dalam format JPG ukuran kurang dari 150 KB. Bagian tempat kerja utama, teman-teman harus upload dokumen SIPP atau SIK dalam format JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB. Kemudian dokumen persyaratan pada bagian permohonan melakukan PKB, dokumen yang diperlukan yaitu scan STR terakhir dalam format JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB. Jadi apabila kita rangkum, dokumen persyaratan yang diperlukan adalah yang pertama foto formal background berwarna merah dalam format JPG ukuran kurang dari 150 KB, scan KTP dalam format JPG ukuran kurang dari 150 KB, scan ijazah terakhir dalam format JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB, scan SIPP atau SIK perawat dalam format JPG kurang dari 150 KB, scan STR terakhir dalam format JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB. Selanjutnya kita bahas dokumen bukti yang akan kita gunakan untuk membuktikan bahwasannya kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dipersyaratkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi kita. Kegiatan-kegiatan tersebut secara umum dibagi menjadi 4 kelompok kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan praktek profesional, kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat. Masing-masing kelompok kegiatan ini dirinci lagi menjadi beberapa butir kegiatan, dan masing-masing butir kegiatan tersebut memiliki nilai satuan kredit poin yang berbeda-beda. Oke teman-teman, untuk kelompok ranah kegiatan yang pertama yaitu kegiatan praktek profesional. Butir-butir kegiatannya ada 4. Akan saya jelaskan butir kegiatan yang paling sering kita gunakan. Yang pertama yaitu aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Dibuktikan dengan SK kontrak atau SK PNS. Kemudian bisa juga dengan menggunakan surat pengalaman bekerja. Yang kedua yaitu aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Definisinya yaitu teman-teman aktif bekerja sebagai seorang manajer atau pengelola pelayanan. Contohnya menjadi kepala ruang, case manager,
kepala instalasi, kemudian kepala bidang atau yang lain sebagainya. Dibuktikan dengan SK yang menyatakan bahwasanya teman-teman berperan sebagai seorang manajer atau pengelola pelayanan. Yang ketiga, yang paling sering yaitu pendidik klinik. Ya, di sini teman-teman berperan sebagai seorang clinical instructor atau CI. Dibuktikan dengan SK yang menyatakan bahwasanya teman-teman berperan sebagai seorang CI. Ranah kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan ilmiah. Yang paling sering digunakan yaitu yang pertama peserta dalam workshop atau lokakarya, dibuktikan dengan sertifikat peserta dalam workshop. Kemudian yang kedua peserta dalam pelatihan, yaitu dibuktikan dengan sertifikat sebagai peserta dalam pelatihan. Biasanya pelatihan kegiatannya lebih dari 1 hari atau 2 hari lebih, dibuktikan dengan menggunakan sertifikat. Yang ketiga yaitu peserta seminar atau temu ilmiah, dibuktikan dengan sertifikat peserta seminar. Kemudian yang selanjutnya yaitu seminar atau pelatihan namun berperan sebagai narasumber, moderator ataupun panitia, dibuktikan dengan sertifikat yang menyatakan bahwasanya teman-teman berperan sebagai narasumber, moderator ataupun panitia. Kemudian yang selanjutnya yaitu webinar, yaitu dibuktikan dengan sertifikat webinar. Ranah kegiatan yang selanjutnya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini yang paling sering digunakan yaitu menjadi seorang peneliti. Bagi teman-teman dosen mungkin sudah banyak atau sudah sering melakukan penelitian, ya dibuktikan dengan hasil penelitiannya. Kemudian yang keempat yaitu pengabdian masyarakat. Butir-butir kegiatannya aktif dalam kepengurusan organisasi profesi, dibuktikan dengan SK atau surat yang menyatakan bahwasanya teman-teman termasuk dalam pengurusan organisasi profesi seperti PPNI. Kemudian kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan pengurus warga. Kemudian Pokja keprofesian, terlibat dalam penanganan COVID-19. Kemudian pengalaman sebagai manajerial selama 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, saya telah menyusun sebuah tabel yang berisikan tentang dokumen-dokumen bukti dari masing-masing butir kegiatan, kemudian jenis file dan ukuran file yang diperlukan dari masing-masing butir kegiatan yang paling umum digunakan teman-teman dalam proses perpanjangan STR. Jadi silahkan teman-teman memperhatikan tabel yang ada di bawah ini. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang melakukan proses perpanjangan STR. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like pada video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.